mengejutkan komandan militer Israel di Gaza. Kritik pemimpin mereka hidup nyaman di Amerika. Seorang komandan tinggi militer Israel yang memimpin 4.000 pasukan di Gaza, Palestina, akan bicara mengenai kondisi mereka. Dari ucapannya, situasi mereka saat ini sangat sulit seiring gempuran Hamas yang begitu intens dan masif. Mereka kehilangan arah, tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Kami tidak tahu jalan mana harus diambil, kata komandan militer Israel menggunakan nama samaran. אני ועוד שוטרים שלצערי גם אחר כך ראיתי אותם שוכבים על הרצפה שנורו. האמנתי, הרמתי אמברקס, השארתי את האוטו פתוח ברחוב, שלפתי אקדח, דרכתי והתחלתי לרוץ. Dalam wawancara eksklusif dengan The Daily lewat aplikasi Telegram terenskripsi, seperti dikutip Daily Mail, ia tak menyangka militernya diperintahkan menggempur Gaza tanpa henti sebagai upaya balas dendam atas serangan mereka pada tanggal 7 Oktober. Sebagai akibat serangan Israel, lebih dari 10.000 jiwa pasukannya merenggang nyawa, dari kepolisian dan terbanyak dari kesatuan pasukan elit. And together in different locations, you showed some of it, but I think it's worth mentioning. Baginya itu adalah kenyataan pahit yang begitu pedih dan menyakitkan. Kami tidak menyangka akan jadi seperti ini. Gaza kami bombardir, lanjut dia. Ia mulai mempertanyakan kepemimpinan Benyamin Netanyahu beserta putranya. Dia mengklaim sebagai salah satu perencana serangan balasan 7 Oktober lalu. Menurut dia, serangan balasan itu awalnya direncanakan hanya untuk membunuh Hamas dan menyanderanya sebagian untuk ditukar dengan warga sipil dan tentara yang ditahan. Namun, ia menuduh militernya bertindak sebagai tentara bayaran. Also, an unprecedented situation. We've had Israeli civilians and military. Di menit-menit terakhir sebelum serangan balasan, para tentara muda diperintah Netanyahu untuk melakukan apa saja yang mereka suka. Pemimpin kami berbicara kepada pasukan generasi muda kami dengan mengatakan, pergi, lakukan apapun yang kalian suka, ambil apapun yang kalian suka. Anda lihat dan saksikan kami telah membunuh warga sipil dan menyandera 250 orang. Itu tak direncanakan sebelumnya, ucapnya. Mestinya, serangan balasan 7 Oktober lalu tidak menargetkan warga sipil di Gaza. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kini mereka menghadapi pembalasan Hamas yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. So it is unprecedented, it is extremely delicate, and we are talking about also an unprecedented situation. We've had Israeli civilians and military. Alasan kami untuk berbicara adalah karena kami ingin menyuarakan pendapat kami kepada dunia. Masalahnya adalah karena kepemimpinan kami semuanya menjadi sangat mengerikan. Dia mengklaim bahwa komandan militer Hamas di Gaza telah terputus dari kepemimpinan politik. Sekarang hanya bergantung pada pembawa pesan seperti zaman dahulu. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengkritik pemimpin Israel yang berada di luar negaranya, tepatnya di Amerika Serikat. Mereka masih hidup dengan tenang dan nyaman, sementara ia dan pasukannya harus menghadapi gempuran militan Hamas dan bertahan dengan hanya makan dan minum seadanya. כשהתחלתי לרוץ, כבר הרגשתי כדורים שורקים, זיהיתי חומה קטנה של בית, תפסתי החום הזה כאן, מתחילה הלחימה, יש יריות, פיצוצים. Ia tak menyangka militernya diperintahkan menggempur Gaza tanpa henti sebagai upaya balas dendam atas serangan mereka pada tanggal 7 Oktober. Mereka menghancurkan kami, tandasnya. Israel mengklaim sudah menghancurkan 130 terowongan sejak mereka membombardir Gaza pasca serangan Hamas 7 Oktober lalu. Tak hanya terowongan, Israel membombardir tempat penyimpanan air dan oksigen yang selama ini digunakan oleh Hamas selama bertahan menghadapi serangan. Situasinya kian memburuk di Gaza. Korban dari kalangan sipil terus berjatuhan meski mereka diberi kesempatan untuk keluar dari Gaza menghindari pertempuran. Kami sangat menyesal melakukan ini dan citra kami di mata dunia sangatlah buruk, ungkapnya. Unjuk rasa di berbagai belahan dunia menuntut segera dilakukan gencatan senjata.